Silakan duduk kembali jemaat dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita? Amin. Ya. Saya juga bersyukur ya, ternyata Ibu Purba sudah bisa datang beribadah bersama dengan kita. Puji Tuhan, kami ya karena situasi kondisi tidak memungkinkan untuk kita ke rumah sakit. Nanti kita cari waktu ya, bisa saja hari ini untuk kita mengunjungi saudara kita ya. Karena ada bersukacita, semua ikut bersukacita. Ada satu anggota yang mengalami kesusahan, kita juga turut merasakan. Karena kita anggota tubuh Kristus. Amin Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Tapi saat ini kita sejenak siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Firman yang senantiasa menyucikan kehidupan kita, memberkati kehidupan kita. Hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan adalah kelanjutan tentang iman. Kemarin saya sampaikan, mungkin ada beberapa jemaat Tuhan yang tidak hadir, bahwasanya 3 bulan ini kita akan belajar fokus mengenai iman Bapak Ibu. Amin. Iman. Kemudian 3 bulan berikutnya nanti kita mungkin akan lanjutkan ke pengharapan dan kasih ya, kasih. Karena 3 inilah sebenarnya yang harus kita kembangkan, kita terus menyempurnakan sehingga kita betul-betul bisa siap menjadi mempelai perempuan Tuhan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita semua patut bersyukur kalau kita datang ke firman pengajaran saudara. Berarti kita sebenarnya adalah orang-orang yang mau dibersihkan oleh Tuhan. Karena seperti firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat yang ketiga, bahwa firman Tuhan itu membersihkan kita. Membersihkan. Karena dalam aktivitas kita sehari-hari di dunia ini, kita selalu bersinggungan dengan dosa. Ya, sehingga dalam perjalanan kehidupan kita, tanpa kita sadari pakaian pesta kita, ya, pakaian jubah kita itu kotor saudara. Sehingga perlu dibersihkan. Aktivitas dunia ini bagaikan membuat pakaian kita kotor. Ya, beda-beda kotornya. Jangan-jangan ada yang sampai compang-camping udah koyak-koyak. Ini perlu perawatan yang lebih serius lagi, saudara. Ada yang mungkin hanya noda-noda kecil, sikit-sikit saja. Nah, itu perlu kalau cuci mobil itu kan ada washing ya, cuci bersih semua, tapi ada juga detailing. Nah, itu untuk fokus kepada noda-noda yang kecil. Amin. Nah, demikian juga kita semua. Jadi jangan ada kita merasa sudah hebat, sudah tidak perlu lagi menerima firman Tuhan. Semua kita butuh terus disucikan, dibersihkan. Yohanes 15 ayat yang ketiga, Bapak kita baca dulu firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Nah, jadi firman yang dikatakan Tuhan sendiri itu sanggup membersihkan kita. Dari apa? Dari dosa. Dosa itu mengotori kita, mengotori pakaian kita. Kalau terus kita hidup dalam dosa, berkubang dalam dosa, lama-lama pakaiannya pun sudah luntur, bahkan sudah ditanggalkan saudara. Ibarat di hadapan Tuhan manusia berdosa itu telanjang. Tanggal pakaian pestanya. Inilah nanti yang terkejut ketika nanti ya mungkin dia diundang, datang dia ke pesta perjamuan kawin itu. Kemudian ketika dia bertemu dengan Tuhan itu, hai saudara, kenapa kau bisa berada di sini dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Lalu dia diam saja. Apakah dengan diam saja habis perkara? Tidak. Langsung Tuhan itu katakan, ikatlah tangan kakinya, campakkanlah ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan gertak gigi. Ya. Tetapi kita, ya, inilah nikmatnya di dalam penggembalaan saudaraku. Kita dirawat. Luka-luka kita selama kita hidup di dunia ini bagaikan luka-luka itu dibersihkan, dirawat lagi, dibalut lagi, dikasih makan rutin, dikasih vitamin supaya sehat. Di dalam penggembalaanlah kita menerima perawatan yang intensif supaya secara rohani kita terus disiapkan untuk menjadi mempelai perempuan Tuhan.
Jadi alangkah ruginya kalau kita ya sudah terima penggembalaan, sudah hidup dalam penggembalaan menjadi domba-dombanya Tuhan, tapi kemudian kita lebih memilih mengembara cari makan sendiri, tidak mau tergembala, hidup melalang buana. Minggu lalu kita dengar firman Tuhan, orang-orang yang seperti ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan kita ini domba-domba yang harus masuk dalam kandang penggembalaan. Di sanalah tempat yang aman bagi kita terawat saudara. Lewat firman Tuhan yang terus membersihkan kehidupan kita. Kita ini manusia berdosa. Firman Tuhan katakan semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Tidak ada yang benar seorang pun. Dan upah dosa adalah maut. Kalau kita bertahan dengan dosa kita tidak mau terima firman Tuhan, maka satu kelak kita akan terima upah, bukan upah saudara, tapi punishment, hukuman. Dan itu sangat-sangat mengerikan. Saya berdoa semua kita jangan sampai masuk ke dalam penghukuman itu, tapi kita semua menerima reward dari Tuhan. Haleluya, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Jadi puncak pengikutan kita adalah menjadi mempelai perempuan Tuhan. Di dalam Wahyu 19 ayat ke-9 kan? Apa bunyinya? Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkatakanlah ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Ya, jadi ini bukan dongeng, ini perkataan benar, tepat dan benar. Bahwa kita akan menjadi mempelai perempuan Tuhan, masuk ke pesta perjamuan kawin. Siapa mempelai prianya? Tuhan Yesus Kristus. Jadi sasaran utama gereja Tuhan, apalagi di akhir zaman, harus mempersiapkan diri menjadi mempelai perempuan Tuhan. Dari sekarang pun kita sudah bisa memanggil Yesus itu suami kita. Kalau saudara perhatikan firman Tuhan di dalam Alkitab ini saudara, Yusuf dan Maria ketika itu masih bertuna, tapi dikatakan di firman Tuhan itu Yusuf sudah memanggil Maria itu istrinya. Ya, nanti ya, ini menurut adat Yahudi ketika itu. Jadi masih bertunangan pun sudah dikatakan ya istrinya. Bahkan diam-diam Yusuf mau ceraikan. Karena wah gawat ini udah hamil katanya begitu. Ya. Untung Roh Kudus berbicara kepadanya. Jadi kita pun saat ini belum pun kita bertemu dengan Yesus di awan-awan permai, tapi kita sudah bisa memanggil dia suami kita. Tapi di dalam roh dan kebenaran saudara. Di dalam kasih setia dan kasih sayang. Yesus suami kita. Suami menunjuk kepala. Kepala kita tubuhnya ya menyatu kepala dengan tubuh berarti hubungan yang tidak terpisah lagi saudara. Hubungan antara suami istri lah yang terdekat. Hubungan inilah yang ya menunjukkan bahwa kita tidak terpisah lagi dengan Tuhan. Itulah sasaran utama gereja di akhir zaman. Kalau gereja-gereja yang tidak mau berfokus menjadikan Yesus sebagai kepala, sebagai suami, maka gereja-gereja inilah yang di hadapan Tuhan bagaikan gadis-gadis yang bodoh saudara. Karena fokus pengikutan yang kepada Tuhan pasti melulu perkara-perkara soal lahiriah saja, di dunia ini saja. Baik itu khotbah tentang motivasi, firman yang sifatnya memberkati, atau untuk kesembuhan ilahi, ya sehingga berfokus ke minyak urapan, bagaimana supaya sembuh, bagaimana supaya bisa ya kekayaannya dilipat gandakan, berkatnya digandakan. Tidak salah. Kita datang cari Tuhan, cari kesembuhan, tidak salah saudara. Tidak salah. Enggak apa-apa. Banyak kok orang yang datang kepada Tuhan karena memang mau mencari
pertumbuhan. Tapi bukan itu sebenarnya fokus utama kita. Sasaran utama kita mau menjadi mempelai Tuhan. Gak apa-apa, aku mau sembuh, aku mau datang kepada Tuhan supaya aku disembuhkan Tuhan. Bisa dengan iman, saudara. Tapi fokus utama kita adalah menjadi mempelai perempuan Tuhan. Dan untuk itu saudaraku yang dikasih Tuhan, kita gereja Tuhan harus mempersiapkan diri, ya. Namanya mau masuk pesta perjamuan kawin, tentu kita bagaikan mempersiapkan pakaian kita. Pakaian wedding clothes. Bagaikan pengantin yang berdandan untuk suaminya. Dan ada 3 macam pakaian jubah yang harus kita kenakan. Yang pertama itu jubah keselamatan, pakaian keselamatan. Yesaya 61 ayat yang ke-10. Ya, demikian firman Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorak di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan penyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepada kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Nah, pastikan saudara dan saya menerima jubah keselamatan. Karena inilah yang menyelubungi kita. Supaya kita bisa bertemu dengan Tuhan Bapa di sorga. Sifat tabiat kayu penaga kita ini harus ditutupi. Dosa-dosa kita ini ditutupi, disalut dengan emas murni. Kalau di sini berbicara jubah keselamatan, pakaian saudara. Karena orang berdosa itu telanjang di hadapan Tuhan. Bagaikan masih memakai pakaian budak saudara. Namanya lah pakaian budak saudara. Tak cuma mana lah. Telanjang. Kelihatan kemaluannya. Ini tidak layak. Bagaimana Tuhan mau menerima? Belum mau memakai jubah keselamatan. Makanya kita bersyukur kalau kita dikaruniakan jubah keselamatan. Sekali lagi bacakan, ya. Demikian firman Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorak di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Jadi sangat bersukarialah seharusnya kita dalam beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memilih kita untuk menyelamatkan kita, saudara. Rata-rata kita ini masuk Kristen karena orang tua. Tapi kalau ada orang yang betul-betul dikaruniakan ya, dalam kehidupannya dia mencari kebenaran sehingga dia menerima Tuhan sebagai juru selamatnya, pribadinya. Wah, itu sangat luar biasa sukacita ya saudara. Jiwanya bersorak Jadi kalau saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harus kita bersyukur. Karena itu bagaikan kita diselamatkan dari dalam api neraka. Diambil dari maut, masuk menjadi warga kerajaan sorga. Apa tandanya? Bahwa kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu ketika kita memberi diri dibaptis. Baptisan. Galatia 3 ayat ke-27. Demikian firman Tuhan, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Mengenakan Kristus. Ketika kita memberi diri dibaptis, maka kita bagaikan mengenakan Kristus. Kayu penaga kita ditutupi saudara. Bagaikan gak nampak lagi, bersalutkan emas murni. Sehingga ketika kita berhadapan dengan Bapa di surga, kita tidak terbakar saudara.
dengan nyala apinya yang luar biasa itu, saudara. Bisa kita. Makanya selalu kita asal berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kalau langsung kita berhadapan dengan Bapa di surga, wah, Maha Kudus, Maha Suci, tidak ada yang melihat aku dapat hidup, kata Tuhan. Saking kudus kehadiran Tuhan itu luar biasa. Gunung-gunung pun gemetar, saudara. Saking dahsyat dan disertai dengan suara-suara gemuruh malaikat yang bersorak-sorai, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Pikir Israel waktu itu. Ketika itu Israel, saudara, ya kami mau bertemu dengan Tuhan ini. Wah, enak ini. Aku pengen tahu juga Tuhan ini bagaimana sebenarnya. Ayo kita lihat. Jadi saudara, ternyata ketika mereka mau coba-coba masih di lereng gunung itu, saudara, ternyata war, petir menyambar-nyambar, disertai asap menyelubungi, ya. Dan suara yang begitu dahsyat. Waduh, matilah kita, mati. Udahlah Musa, kau aja lah yang ketemu sama Tuhan. Gak sanggup kami, gak sanggup. Baru tahu rasa mereka, saudara. Ternyata Bapa di sorga itu, wow. Mau coba-coba kita datang dengan keberdosaan kita. Mana ada kita yang sempurna ini? Ya. Makanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka semua, ya Tuhan, menjadi satu sama seperti kita, kata Tuhan. Kehadiran Tuhan itu untuk mempersatukan kita, supaya kita bisa menghadap tahta kasih karunia Allah dengan berani, saudara. Kalau enggak, saudara, wah, terbakar kita. Ya, luar biasa, saudara. Jubah keselamatan. Ketika kita terima Tuhan Yesus Kristus lewat memberi diri dibaptis. Makanya kan sebenarnya baptisan itu harus kehendak sendiri, kerelaan, kesadaran sendiri bahwa aku ini manusia berdosa yang butuh mengenakan Kristus. Amin, saudara. Amin. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-36, coba. Kisah Para Rasul 2. Demikian firman Tuhan. Jadi seluruh... Sebentar. Ya. Demikian firman Tuhan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salib itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Yesus itu siapa tuh? Tuhan dan Tuhan, Kristus. ya, Tuhan. Terus ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberikan dirimu dibaptis dalam nama Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Inilah tahapannya, saudara. Bertobat, mezbah korban bakaran, kemudian bejana pembasuhan, memberi diri dibaptis. Maka Allah akan mengampuni dosamu, barulah kita bisa masuk ke pintu ruangan kudus, pintu kemah, saudara. Itu menunjuk kepenuhan Roh Kudus, barulah kita bisa menerima karunia Roh Kudus. Jadi baptisan ini bukan ya begitu-begitu saja. Jadi bagaimana yang masih bayi yang dibawa oleh orang tuanya sudah menerima baptisan? Nah, itu kita tidak bisa jawab. Firman Tuhan katakan harus memberi diri. Gak bisa kita pandai-pandian, saudara. Ya itu nantilah di tahta pengadilan Kristus lah baru nanti jelas, saudara. Karena sampai sekarang masih banyak gereja yang ya membaptis anak bayi yang belum mengerti dosanya. Tapi kalau kita sampaikan ini menghakimi kalian saja yang benar. Gak bisa, saudara.
Biarlah Kristus yang membukakan selubung-selubung itu supaya jelas, saudara. Baptisan ini penting, saudara. Penting. Inilah tandanya bahwa kita, tadi Galatia 3:27, siapa yang dibaptis mengenakan Kristus, tidak telanjang lagi. Dari hamba dosa, pakaian budak, sudah dikenakan pakaian Kristus, saudara. Tapi tidak cukup sampai situ. Lanjut lagi, jubah yang kedua, saudara. Jubah yang kedua, jubah kekudusan. Tadi jubah keselamatan ya. Tapi jubah itu harus terus kita berjuang supaya putih bersih. Lenan halus, semakin bersih, putih. 1 Tawarik 16 ayat 29. 1 Tawarik 16 ayat 29. Demikian firman Tuhan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujud menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ya, jadi ketika kita beribadah kepada Tuhan harus berhiaskan kekudusan. Itulah yang membuat kita indah, elok di hadapan Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tapi kita bertahan dengan hidup yang cemar, saudara, ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Memang kalau kita orang berdosa, ya kita memang harus datang kepada Tuhan. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, disertai dengan kerelaan untuk meninggalkan cara hidup kita yang lama. Ada orang, ya pokoknya Tuhan itu baik, aku begini terus, cemar terus, Tuhan tetap terima aku, dalam nama Yesus aku diberkati. Nah ini yang udah salah, saudara. Firman Tuhan kemarin kita dengarkan, perhatikan kemurahan Allah, perhatikan juga kekerasannya. Tuhan mengasihi bagaikan Bapa mengasihi anak-anaknya, tapi di balik itu dia juga mendidik kita, menegur kita, menghajar kita, supaya kita mau hidup dalam kekudusan, saudara. Keluaran 35 ayat yang ke-19. Ya. Demikian firman Tuhan, pakaian jabatan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, dan pakaian kudus bagai iman Harun, dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Ya, jadi pelayan-pelayan Tuhan itu harus mengenakan jubah kekudusan. Inilah yang boleh melayani Tuhan. Mengenakan kain lenan halus yang putih bersih. Ya, inilah perjuangan kita, saudara. Di mana kita bisa menerima jubah kekudusan ini, tentunya kita masuk ruangan kudus. Disitulah bagaikan suasana melayani Tuhan. Ada 3 macam alat ya. Dan lanjut terus, jubah yang ketiga adalah jubah kemuliaan. Ini bagaikan baju efod ya, baju efod dulu waktu zaman Musa, imam besar namanya itu, yang setahun sekali dia masuk ke ruangan Maha Kudus itu, dia mengenakan baju efod, di mana ada permata-permata indah di dalam baju tersebut, saudara. Baju efod itu ada permata krisopras, yaspis, zamrud dan sebagainya, saudara. Jubah kemuliaan. Inilah yang disebut di dalam Wahyu 19 ayat yang ke-8. Coba. Wahyu 19 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan. Kenapa berkilau-kilauan? Karena ada batu bukan kain lenan halus aja ya, tapi sudah berkilau-kilauan, sudah dipenuhi dengan berbagai permata yang indah-indah. Itulah pakaian imam. Terus? Dan yang putih bersih. Putih bersih, saudara. Tidak ada lagi noda-noda, cacat celah. Sudah sempurna.
dikaruniakan jubah kemuliaan, siap untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus di awan-awan permai, saudara. Jubah kemuliaan, inilah perjuangan kita. Tapi saudara, kalau di jubah keselamatan itu yang perlu ditanggalkan hidup yang lama. Jubah kekudusan yang perlu adalah ketekunan. Tapi untuk memperoleh jubah kemuliaan ini perlu darah penderitaan, saudara. Menderita karena Kristus. Karena tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Yesus menerima kemuliaan karena lebih dulu dia disiksa sampai mati di atas kayu salib. Sehingga Allah sungguh-sungguh meninggikan dia, mengaruniakan dia nama di atas segala nama. Kita pun kalau mau menerima jubah kemuliaan ini, siap-siaplah dibakar dengan api peleburan untuk memurnikan sampai betul-betul diproses, saudara. Jadi menerima jubah kemuliaan ini bukan enak-enak, saudara. Perobekan daging. Itulah menderita bukan karena berbuat dosa lagi, tapi menderita karena mempertahankan firman Tuhan. Menderita karena hidup benar. Tanpa penderitaan kita tidak layak menerima jubah kemuliaan itu, saudara. Tidak layak menerima permata, batu-batu permata itu belum ada, belum berkilau dia, saudara. Masih lenan halus saja. Sedangkan mempertahankan lenan halus ini tetap bersih aja udah perjuangannya berat. Kan udah berat kan? Mau masuk ketekunan dalam ruangan kudus kan udah berat itu. Karena sering nanti baru ibadah kotor lagi, langsung compang-camping, koyak-koyak. Langsung telanjang, saudara, baru hari Minggu datang lagi. Wah, repot kali, saudara. Mau langsung pula menerima jubah kemuliaan imam besar yang ada permata, yaspis dan segala macamnya. Mana bisa, saudara. Terima lenan halus dulu, yang biasa dulu. Itu aja membersihkannya berat. Karena kan tengoklah sekarang ini macam-macam dosa. Adalah mertua menggarap menantunya, saudara. Aneh-aneh sekarang. Tapi kita di sini adalah orang-orang yang mau dibersihkan oleh Tuhan. Memang berat, berat. Gak banyak orang mau disucikan, gak banyak orang mau dibersihkan. Rata-rata manusia akhir zaman, saudara, mohon maaf, seperti anjing dan babi, saudara. Anjing kembali ke muntahnya, babi yang sudah dibersih dimandikan balik lagi ke kubangan, saudara. Memang inilah habitatku, katanya. Apalagi suami-suami, laki-laki, saudara. Kalau mau beribadah itu puji Tuhan kali, saudara. Jarang sekarang orang mau ibadah, saudara. Apalagi laki-laki, wah. Jadi kalau ada laki-laki, bapak-bapak mau ibadah, itu the best itu, saudara. Jarang, lebih banyak orang ya bagus mancing kan. Mau dengar 1 jam dengar si kawan itu tak apa-apa pun dibilangnya, katanya. Namanya manusia daging, saudara, nggak ngerti. Apalah nih, banyak kali pun ayatnya. Lumayan kalau firman yang melawak-lawak itu mungkin tahan orang, saudara. Tapi kalau firman pengajaran yang di dalamnya ada penyucian, teguran, biasanya banyak orang gak tahan. Perkataan ini keras, siapa sanggup dengarkannya? Belum mau meninggalkan baju apa itu tadi, budak. Belum sanggup untuk menanggalkan pakaian budak, saudara. Padahal mau dikasih sama Tuhan. Ayo, marilah. Aku tidak akan murka selama-lamanya. Akuilah kesalahanmu. Sudah, datanglah, terimalah. Mau dipercantiknya, saudara, mau dimandikan, dibersihkan supaya layak, dikasih lenan halus. Ayo, melayanilah sini. Supaya hidup dalam kekudusan. Pun gak mau, saudara. Aku lebih suka hidup di dalam kubangan dosa, saudara.
Sehingga nanti ya hanya terdapat ratap dan gertak gigi, tangisan meraung-raung, saudara. Saudara kini kasih Tuhan, saya perhatikan firman Tuhan. Kalau ketika orang kaya itu yang lihat Lazarus itu, saudara, itu dia masih di Hades itu. Itu pun sudah sangat menderita kehausan, masih bisa ngomong. Tapi kalau di neraka nanti nggak akan bisa ngomong-ngomong lagi. Abraham, Bapak Abraham, tolonglah minta air. Nggak akan bisa lagi, saudara. Ibarat seseorang bersalah, belum masuk penjara, masih di tahanan di Polsek Galang, tapi belum di penjara, tapi sudah ada tahanannya. Nah, di situ aja sudah menderita karena mau kena tampeleng segala macam-macam lah itu kan. Sudah menderita di Hades, saudara. Tapi masih bisa ngomong dia, Bapak Abraham, tolonglah, suruhlah Lazarus itu, kasih dulu aku air, katanya. Tapi kalau sudah di neraka di mana apinya tidak padam-padam, ulatnya tidak mati-mati, mana bisa ngomong lagi di situ, saudara. Dan itu tempatnya gelap, kegelapan yang paling gelap. Coba bayangkan suasana panas yang teramat panas, lautan api tapi gelap. Nah itulah itu, ngeri. Tapi bagi orang-orang yang tak pernah membayangkan itu, saudara, ya gampang-gampang saja berbuat dosa, saudara. Inilah perjuangan kita. Makanya saya tergerak ya, kita terus belajar mengenai iman ini, saudara. Iman inilah yang membuat kita kokoh dalam mengikut Tuhan, bagaikan fondasi. Kemarin saya sampaikan pengertian iman ya, kita sudah pelajari. Iman adalah keyakinan yang teguh akan keberadaan dan kuasa Tuhan, yang ditandai dengan usaha terus-menerus untuk taat pada firman-Nya. Orang yang beriman terus berjuang untuk taat pada firman-Nya, saudara. Itulah iman yang hidup. Kemarin kita juga sudah dengarkan, manfaat iman itu adalah memampukan kita untuk mentaati firman dan menolak dosa. Fungsi iman kedua, memampukan kita mempersembahkan korban. Orang yang tak punya iman tidak bisa berkorban untuk Tuhan, kecuali dilihat orang atau supaya dipuji orang. Itu mungkin bisa, saudara. Tapi kalau dengan hati untuk tulus berkorban untuk pekerjaan Tuhan, kalau tak punya imannya, saudara, wah seperti orang muda itu. Jual hartamu baru ikut aku. Sedih dia, saudara. Apalagi makin banyak hartanya, disuruh korbankan makin sulit lagi, saudara. Makanya Yesus katakan, alangkah sukarnya orang kaya masuk kerajaan surga. Makanya saya salut kalau ada orang banyak uangnya tapi mau datang melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Itu luar biasa, saudara. Karena nggak gampang. Coba kita posisikan kita sama seperti dia, punya banyak uang. Jangan-jangan kita jadi bajingan, saudara. Tapi kita kata-katai orang kaya, banyak uangnya begini-begini. Jangan-jangan kita kalau jadi dia lebih parah. Makanya nggak Tuhan izinkan kita kaya, saudara. Udahlah segitu aja lah kau. Nanti kau berkati lebih lagi, nanti jadi main perempuan pula kau, katanya. Atau yang lain, saudara. Artinya kalau ada orang kaya tapi mau takut Tuhan, mau beribadah, mau melayani Tuhan, itu kita luar biasa, saudara, sukacitanya. Haleluya. Luar biasa. Jangan kita malah kata-katai. Karena dia tuh pergumulan itu, banyak uangnya. Bisa dia melakukan keinginan daging dengan berbagai kenikmatan dengan ragamnya. Tapi dia tolak itu, saudara. Lebih memilih menderita sengsara bersama dengan umat Tuhan daripada sementara menikmati dunia yang fana ini, saudara. Dan yang ketiga fungsi iman adalah membuat kita mengalami banyak mujizat. Selalu Yesus ketika dia melihat orang yang butuh pertolongan, dia lihat adakah imannya nih si kawan ini. Ada enggak imannya? Makanya kalau kita mau mengalami mujizat, pertolongan, kuasa Tuhan, iman ini, saudara. Tuhan Yesus lihat, percaya enggak ini? Bimbang ini. Ini datang juga pada Tuhan, tapi datang juga ke dukun ini. Enggak betul. Tapi kalau kita sungguh-sungguh beriman, asal kujama saja,
Asal sungguh-sungguh saja aku dengar firman Tuhan di GBI Anugerah itu. Kuperhatikan. Dan aku mengaminkan. Pasti aku sembuh. Ini masalahnya bimbang saudara. Allah. Ini bimbang ini, keraguan inilah musuh kita saudara. Gak yakin kita saudara. Kita ikuti teladan kita, apalagi teladan yang kelihatan Bapak Gembala saudara. Sehat saudara. Kemarin dengar kesaksiannya kan, sampai sekarang belum pernah dikunjungi di rumah sakit. Aku aja udah berkali-kali saudara. Yang kena tipus lah, yang kena listrik lah saudara. Wah macam lah. Ya. Luar biasa. Itulah kita teladani, berjuang kita saudara. Amin. Fungsi iman ketiga itu adalah supaya kita mengalami banyak mujizat. Orang yang tak punya iman, hidupnya gersang saudara. Tak pernah ada mujizat saudara. Gak pernah ditolong Tuhan. Wah ini bergumulah saudara. Dan kemarin kita sudah dengar, dari mana timbul iman? Pendengaran akan firman Kristus, Roma 10 ayat 17 ya. Firman yang seperti apa? Titus 1 ayat 13, ulangi aja. Titus 1 ayat 13. Demikian firman Tuhan, kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Nah, jadi yang membuat iman kita sehat adalah teguran-teguran. Itulah firman pengajaran. Dan jangan pernah kita merasa iman kita sudah kuat. Kita ingat Petrus, ya. Ketika Yesus katakan kamu semua akan tergoncang imannya, begini. Apa kata Petrus? Guru, biarpun mereka semua ini tergoncang imannya, guru, aku tidak, guru. Aku percaya kepadamu, beriman kepadamu. Yesus geleng-geleng saudara. Petrus, hari ini juga 3 kali kau sangkal aku. Matius 26 ya, kita lihat dulu ya. Ayat 31. Haleluya. Matius 26 ayat 31. Demikian firman Tuhan, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Jadi iman ini akan selalu mengalami kegoncangan. Mari kita terus berjuang mempertahankan iman kita. Jangan merasa kuat saudara. Aku sudah kuat, aku gak akan goncang imanku, jangan saudara. Terus kita pelihara iman kita saudara. Amin. Terus. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawan domba itu akan tercerai-berai. Nah, ketika penggembalaan mulai digoncang saudara, disitulah terjadi perceraian, tercerai-berai saudara. Artinya iman mulai goncang. Makanya setan caranya merusak penggembalaan. Coba teruskan dulu. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tuhan tahu isi hati kita saudara. Tuhan tahu seberapa kekuatan kita. Wah kau masih cinta uang, kau masih ini, dosamu ini. Tuhan tahu, gak bisa kita sembunyikan. Makanya jangan pernah kita merasa kuat iman kita. Terus kita merasa aku ini orang berdosa Tuhan. Terus kita berjuang untuk datang kepada Tuhan. Dengar firman Tuhan. Karena lewat pendengaran itulah timbul iman kita. Kenapa orang tak punya iman? Ya gak mau dengar firman saudara. Maunya dengar firman yang lawak-lawak aja saudara. Gak mau terima teguran-teguran. Makanya Yesus ragu. Ada firman Tuhan katakan, Yesus memberi awasannya, apabila anak manusia itu datang, adakah ia
mendapati iman di bumi katanya. Jadi kunci utama untuk kita bisa sampai garis akhir, kita harus memelihara iman. Bagaimana caranya? Perhatikan apa yang kita dengar. Karena kan iman timbul dari pendengaran. Berarti kunci supaya iman kita kuat, perhatikan apa yang kita dengar. Artinya jaga telinga kita. Jaga telinga kita, saudara. Perhatikan apa yang kita dengar supaya kita tidak hanya terbawa arus, kata firman Tuhan. Dari apa kita perlu jaga telinga kita ini? Dari 3 suara yang harus kita hindari. Ini ya sedikit lagi ya saudara. Sebelum kita perlu pelajari. Ada 3 suara yang harus kita hindari. Yang pertama suara ular. Yang kedua kata-kata kotor. Yang ketiga dari suara hingar-bingar, hiruk pikuk aktivitas dunia. Kita bahas dulu yang pertama, suara ular. Apa itu suara ular? Setan ya. Yaitu ajaran-ajaran yang menyimpang. Belok dia saudara. Ular kan berkelok dia. Firman Tuhan lurus. Tapi kalau diputar balikan, ditambah, dikurangi, jadi berkelok dia. Itulah suara ular saudara. Jadi suara ular adalah ajaran-ajaran yang menyimpang dari firman Tuhan. Ini membuat iman kita rusak saudara. Hati-hati, tutup telinga kita dari suara ular ini. 2 Timotius 2 ayat 16. Demikian firman Tuhan, tetapi hindarilah omongan yang kosong dan tak suci yang hanya menambah kefasikan. Terus? Perbuatan mereka, saya ulangi, perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan demikian merusak iman sebagian orang. Nah ini, ajaran yang menyimpang itu merusak, itulah suara ular saudara, menyimpang, sesat. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Contoh kecilnya yang tadi saudara, yang sudah kita bahas tadi, soal baptisan, menyimpang dia. Tidak sesuai firman Tuhan. Termasuk ajaran dongeng-dongeng nenek tua saudara. Ini jadi lari ke sini ya. Artinya kita tidak anti adat istiadat saudara, tidak anti kita. Kita bangga menjadi orang Batak saudara. Orang Batak itu diberkati Tuhan. Orang Batak dipakai Tuhan luar biasa kemana-mana. Kita bukan anti adatnya. Tidak saudara. Tapi kita anti terhadap sesuatu ajaran yang menyimpang dari firman Tuhan. Orang Batak percaya manusia pertama turun dari langit, dari mula jadi Nabolon di pusuk buhit. Itulah manusia pertama katanya. Cocok atau tidak dengan firman Tuhan? Tidak ya. Artinya tidak semua adat istiadat itu sesuai dengan firman Tuhan. Ada yang menyimpang, ada yang tidak sesuai dengan iman kita. Jadi kita harus selektif. Jangan sampai iman kita rusak sehingga Tuhan marah. Sungguh pandai kamu mengesampingkan firman Tuhan demi memelihara adat istiadat. Bukan kita anti saudara. Bukan anti saudara. Tapi kita harus berhati-hati soal iman ini. Jangan sampai kita justru menjadi penyembah berhala, penyembah roh-roh nenek moyang kita. Waspada, jangan menyembah manusia. Jangan mengadakan ritual-ritual ya untuk mempersembahkan sesuatu kepada roh-roh, jin-jin dan segala sesuatu saudara.
Itu kutuknya saudara sampai keturunan ketiga dan keturunan 4. Sama dengan jinah rohani. Tuhan cemburu. Jadi penyembahan kepada yang lain itu Tuhan sangat murka. Sak keturunan yang gak tahu apa-apa pun terpaksa menanggung kutuk karena opung-opungnya yang dulu-dulu saudara. Jadi kutuk ini harus diputus. Orang yang belum dibaptis kutuknya masih turun dari nenek moyangnya. Makanya entah apa terjadi saudara. Harus diputuskan kutuk itu. Lewat baptisan tali pusar kita diputus. Wah ini panjang kali ya jadinya ya. Mohon maaf sekali lagi, saya bangga jadi orang Batak. Orang Batak luar biasa. Kita bangga. Tapi sebagai kita orang percaya kepada Tuhan Yesus, firman Tuhan ini harus di atas segala-galanya. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Jangan kita kesampingkan ini untuk memelihara adat kita, saudara. Marah Tuhan. Ya, yang kedua kata-kata kotor. Nah ini juga Efesus 5 ayat 4. Cepat ya, sudah tidak. Kata-kata kotor, apa itu? Ya. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong ataupun yang sembrono, karena hal-hal yang tidak pantas, tetapi sebaliknya diucapkan syukur. Nah, anak-anak Tuhan gak suka kata-kata kotor. Kadang kita kok lagi marah pengen sekali pengen cakap kotor saudara. Kan, pengen kali. Rasanya plong gitu kalau kita cakap kotor. Puas kita saudara. Tapi cemar, najis di hadapan Tuhan. Efesus 5 ayat yang ketiga, coba mundur. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun janganlah di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Nah ini kata-kata cabul, porno itu biasanya, apalagi bapak-bapak saudara. Itu udah bukan bagian kita lagi. Amin saudara. Amin. Cemar itu. Ayat 12. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Ya, malu kita. Malu. Masa anak Tuhan ya kata-katanya sembrono. Amin saudara. Cabul-cabul. Di tempat tersembunyi kita sebutkan jangan. Cemar itu saudara. Merusak iman kita itu. Rusak iman kita. Yang kedua apa itu kata-kata kotor? Ya, termasuk ini ternyata saudara. Kuatir di hadapan orang fasik. Ya, kadang kita mau mengeluh di hadapan orang-orang tak percaya, kita mengeluh, kuatir. Itu ternyata bagaikan perkataan kotor di hadapan Tuhan. Amsal 25 ayat 26. Gak boleh saudara. Malu Tuhan jadinya. Amsal 25 ayat 26. Demikian firman Tuhan, seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang yang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Nah, jangan mau curhat-curhat, menyampaikan keluh kesah sama orang fasik, sama orang tak beriman saudara. Situ pula. Oh gitunya rupanya Kristen katanya. Haleluya. Haleluya. Termasuk bersungut-sungut. Nah ini juga Tuhan marah. Kata-kata bersungut-sungut, umpatan, cacian, fitnah. Hati-hati. Kalau sesuatu sekarang banyak hoax di mana-mana, jangan ikut-ikut sebar-sebar lah. Karena banyak sekarang hoax-hoax. Berita-berita yang sengaja ditebarkan itu nggak benar saudara. Tapi kita ikut-ikutan. Ternyata hoax, waduh. Udah banyak orang jadi kena difitnah, saudara. Termasuk juga kata-kata kutuk. Ini juga. Hindari, saudara. Itu merusak iman. Dan yang ketiga, hingar-bingar. Ini terakhir ya, saudara. Hingar-bingar, hiruk pikuk aktivitas dunia. Suara hingar-bingar, hiruk aktivitas dunia. Apa sih itu? Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ada kalanya Yesus menjauhkan diri untuk berdoa kepada Tuhan. Kalau saudara perhatikan dalam pelayanannya, ketika Yesus selesai mengajar, menyembuhkan banyak orang, sewaktu-waktu dia menarik diri sendiri untuk berdoa kepada Tuhan.
Saudara dan saya beribadah seperti ini juga bagaikan sedang menarik diri dari aktivitas duniawi kita. Sejenak kita rehat dari hiruk pikuk dunia, bersinggungan, namanya lah bekerja kan, soal uang, cari uang segala macam ya. Ini hiruk pikuk dunianya. Sewaktu-waktu harus kita rehat untuk kita fokus konsentrasi kepada Tuhan. Jangan terus aktivitas dunia, terus hiruk pikuk. Ini lama-lama akan jauh, hilang, mati imannya. Gak percaya lagi sama Tuhan. Ngabis-ngabiskan waktu aja itu ibadah itu katanya. Karena terus aktivitas hiruk pikuk dunia. Sewaktu-waktu kita harus menarik diri seperti Yesus. Haleluya. Markus 1 ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Haleluya. Tetapi Simon dan kawan-kawannya Sampai situ dulu. Jadi Yesus menarik diri ke tempat yang sunyi. Saat kapan? Pagi Pak? pagi-pagi. Pagi-pagi benar ya. Berarti betul-betul masih gelap saudara. Pagi-pagi benar. Saudara boleh coba. Waktu pagi-pagi benar ya, Bapak Gembala kan sering saksian. Ibu Gembala juga kan sering terbangun katanya. Dibangunkan Roh Kudus kata Ibu Gembala. Karena waktu pagi-pagi benar itu saudara, pikiran kita ini, hati kita ini bagaikan wadah. Jadi masih bersih dia. Kan ketika tidur fresh lagi saudara. Di-refresh lagi. Jadi bersih. Ketika kita bangun pagi-pagi benar, masih bersih, itulah saat yang paling mudah kita berkonsentrasi, berdoa kepada Tuhan, khusyuk. Kalau orang kita, saudara kita apa doanya? Lupa saya namanya. Ada istilahnya itu doa. Tahajud ya, sembahyang tahajud saudara. Nah itu artinya pagi-pagi benar itu adalah pikiran dan hati kita ini fresh. Bukan hanya soal firman, belajar di dalam pekerjaan apa segala macam. Cepat kita hafal itu saudara. Cepat dia nempel. Pagi-pagi benar. Makanya Yesus kasih contoh. Sekali lagi Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi kalau saudara mau sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, usahakan pagi-pagi benar, coba. Apalagi kalau punya pergumulan, punya sesuatu yang rindu untuk didoakan, apalagi ya Namburu Febri kan lagi ada pergumulannya. Coba pagi-pagi benar berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, hancur hati. Bisa kita fokus saudara, karena wadah masih bersih. Kalau di Jawa, waktu saya di Jawa saudara, waktu saya di Salatiga ataupun lagi di Malang, jam 7 sudah ibadah kami. Jam 7, banyak sana jam 7 pagi ibadah raya. Kalau di sini kan rata-rata jam 10 ya, sana jam 7 saudara. Memang sepertinya ada kalau jam 7 sana, kalau di sini bagaikan sudah jam 8 saudara, terang dia. Jadi kenapa mesti pagi-pagi? Kenapa mesti pagi-pagi? Karena disitulah kita pikiran hati kita masih bersih. Dibandingkan kalau kita misalnya aku mau belajar, jam 8 mau belajar laku. Tapi masih nonton drakor dulu, nonton seru. Satu sesi lagi. Tunggu. Waduh, seru, mantap nih. Iya, jam 8 nanti belajar. Mana bisa fokus lagi saudara, yang terbayang-bayang adegan yang tadi. Waduh, nggak ada yang lengket satupun saudara, percuma. Mau ibadah juga begitu saudara. Ibadah jam 10 pagi. Jam 8, jam 7 masak segala macam ini begini. Itu membuat kita jadi udah capek duluan istilahnya saudara. Jadi agak sulit kita konsentrasi menerima firman Tuhan. Makanya orang yang bijaksana
malamnya sudah dipersiapkan segala sesuatunya. Baik itu persembahannya, baik itu ya kalaupun mau masak untuk besok lah ini udah masak. Pokoknya didesain lah supaya besok aku enak. Sudah standby siap untuk dengar firman Tuhan, nggak koyok-koyok lagi jam 8 saudara. Bahas-bahas yang nggak penting saudara. Itu membuat kita jadi ya bagaikan benih yang ditabur jatuh di tengah jalan, sia-sia jadinya saudara. Haleluya. Nah, itu juga perlu kita pikirkan. Itu juga membuat iman kita nggak bertumbuh saudara. Makanya Tuhan tegur kita hari ini supaya yuk kita belajar. Kalau memang mau ibadah, mau dengar firman Tuhan, kita siapkan betul-betul. Supaya nanti dengar firman standby, udah siap. Nantilah itu pipis. Pas dengar firman baru sesak, akhirnya pipis jadinya. Tapi bukan, kalau memang saudara mau pipis nggak apa-apa saudara, jangan ditahan-tahan. Tapi kalau orang yang bijaksana itu memang sudah disiapkannya. Ini belum mulai ibadah, udahlah aku keluarkan dulu supaya nanti nggak terganggu kan gitu. Haleluya. Itulah. Jadi saudaraku ini kasih Tuhan, hari ini pembahasan kita yaitu tentang iman, memelihara iman. Iman ini harus dipelihara saudara. Caranya bagaimana? Kan iman timbul lewat pendengaran. Berarti yang perlu kita waspadai pendengaran kita. Hindari suara-suara, yang pertama tadi suara ular. Kedua, kata-kata kotor. Baik itu umpatan, keluhan-keluhan yang tak berguna saudara, itu tutup kuping aja lah. Gosip-gosip, tutup kuping. Kemudian yang ketiga, hingar-bingar, hiruk pikuk aktivitas dunia ini juga bisa menghambat iman kita. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, sejenak kita undur diri. Apalagi waktu yang paling pas adalah pagi-pagi benar. Datanglah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Sampaikan unek-unek kita kepada Tuhan, Tuhan akan dengarkan. Karena Tuhan hanya mendengar doa orang yang sungguh-sungguh saudara. Kita bisa sungguh-sungguh karena masih bersih wadah ini, pikiran hati kita itu. Tapi kalau udah terisi penuh dengan hiruk pikuk dunia, itu udah nggak bisa lagi kita dengar firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini memberkati kita. Doakan terus di waktu kesempatan mendatang dibukakan lagi yang lebih dahsyat tentang iman ini saudara, supaya kita diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, haleluya. Amin untuk pemberitaan firman Tuhan. Ku mau seperti-Mu ya Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sejenak kita datang ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga Engkau memberkati kami. Terima kasih buat firman yang telah kami dengarkan hari ini. Biarlah itu boleh bertumbuh, menambah iman percaya kami kepada Tuhan. Kami rindu menjadi seperti Engkau ya Tuhan. Tolonglah kami Bapa, bagaikan bejana siap dibentuk. Haleluya, haleluya. Mari sejenak kita nyanyikan pujian ini. Dengan segenap hati kita datang ke hadapan Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan-Mu, kuasa Roh-Mu, baharuilah hati kami. Rindu menjadi alat-Mu ya Tuhan. Dalam rumah-Mu, inilah hidupku Tuhan. Inilah hidupku, bentuklah seluruh hidupku Tuhan. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Tuhan.
sepertimu Yesus, Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. aku hambamu berdoa, Kau lihat setiap hati kami ya Tuhan, jamahlah kami, kami rindu memuliakan-Mu Tuhan, memuliakan-Mu Yesus, nama-Mu. Mari kita sembah Dia saudara, haleluya. Angkat suaramu, tinggikan nama Yesus, tinggikan nama Yesus. Yang rindu dipenuhi Roh Kudus, minta Roh Kudus memenuhi hatimu. Roh Kudus tercurah bagi umat-Mu ya Tuhan. Roh Kudus dicurahkan di tempat ini.